Tiba-tiba di sekitar jam setengah 12 malam itu, pas waktu mereka ini rapat, mereka semua ini mendengar gong itu bunyi sendiri. Bong. Nah, sekitar jam setengah 3 dini hari, beberapa dari mereka itu mendengar ada yang memainkan gamelan. Suaranya itu samar-samar. Nah, karena mereka itu sudah takut, jadi nggak ada satupun yang keluar dari kamar. Rudi ini dimasukkan di sebuah lumbung padi. Lumbung padi ini besar, tapi lumbung padi ini tidak difungsikan untuk menyimpan padi. Ketika Rudi dimasukkan ke sana, di dalam lumbung padi itu ada banyak sekali ular, ada banyak sekali kalajengking dan kelabang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ratri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman, cerita yang akan kami ceritakan kali ini ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Ratri. Jadi Ratri ini asalnya dari kota Gresik, Jawa Timur, dan dia cerita bahwa di tahun 2010 itu dia pernah mengalami satu kejadian yang bahkan sampai hari ini masih belum bisa dilupakan. Jadi kejadian ini benar-benar membekas. Ceritanya di tahun 2009 itu Ratri ini kuliah di Surabaya, di salah satu kampus di Surabaya, dan di tahun yang sama itu dia mengikuti sebuah unit kegiatan mahasiswa. Dan selama Ratri ikut unit kegiatan mahasiswa ini, dia selalu aktif. Sampai kemudian di tahun 2010 akhirnya Ratri terpilih jadi wakil ketua. Nah, tapi sayangnya waktu itu di tahun 2010 ini UKM mereka itu dibekukan karena satu dan lain hal. Yang jelas pada waktu itu memang Ratri dan teman-teman ini mengakui bahwa UKM mereka itu memang jarang bikin kegiatan. Sampai pada akhirnya pihak kampus pun membekukan semua dana dan semua fasilitas ini, akhirnya tidak diperbolehkan untuk dipakai UKM mereka. Nah, pada waktu itu, untuk menanggulangi hal ini, supaya UKM mereka ini aktif kembali, mereka harus mengajukan program kerja ke universitas, tapi sebelumnya mereka harus bikin sebuah rapat kerja, di mana rapat kerja ini nantinya akan menghasilkan program kerja yang baru dan kemudian ditawarkan di pihak kampus. Nah, di tahun 2010,
di bulan September itu kampus ini akan menyelenggarakan rapat kerja. Jadi sebelum rapat kerja ini diselenggarakan, UKM-nya Ratri ini membuat sebuah raker sendiri. Jadi nantinya hasil rapat kerja mereka akan dibawa ke raker kampus. Nah, pada waktu itu bulan Juni, dia masih ingat betul, semuanya kumpul rapat untuk membicarakan raker mereka. Nah, pada waktu itu mereka ini juga bingung, karena yang pertama, dana kampus ini nggak turun, dan yang kedua, fasilitas seperti bis, transportasi, dan lainnya ini juga nggak akan diberikan oleh kampus, karena UKM mereka dibekukan. Jadi pada saat mereka rapat, mereka itu bingung menentukan harus melakukan rapat kerja di mana, karena biasanya setiap tahun mereka itu mengadakan rapat kerja di sebuah villa, dan ini sudah menjadi tradisi. Jadi kalaupun kegiatan ini akan diselenggarakan di sebuah villa, maka mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. Tentu waktu itu ketika hal ini diflorkan, semua pengurus itu nggak setuju karena otomatis mereka harus mengeluarkan biaya. Nah, sampai kemudian 1 jam mereka rapat, belum juga menemukan solusi. Akhirnya ada 1 orang anggota ini yang usul, "Mbak, coba kita tembusi ke anggota baru." Ada anak baru itu namanya Kemal. Dia punya penginapan, dan penginapan ini bisa nampung banyak orang. Jadi coba dihadirkan si Kemal ini, kita bisa ngomong langsung, siapa tahu Kemal bisa memfasilitasi kita. Akhirnya mulailah dihubungi Kemal ini. Nah, Kemal ini adalah anggota baru yang sebenarnya dia terdaftar di UKM tersebut, tapi memang si Kemal ini jarang aktif. Jadi dia cuma kuliah pulang. Nah, 1 jam kemudian Kemal ini datang, mulailah semua membicarakan hal tersebut, bahwa mereka membutuhkan tempat, dan akhirnya pada waktu itu Kemal juga bilang, memang keluarga kami punya ada rumah peninggalan eyang. Rumah ini cukup besar dan biasanya cuma dipakai pada saat menjelang lebaran untuk kumpul keluarga. Selebihnya tempat ini kosong. Nah, kalau memang teman-teman ini membutuhkan, tidak masalah, nanti saya utarakan ke keluarga saya. Si Kemal ngomong seperti itu. Akhirnya Kemal menyanggupi 3 hari kemudian akan ngasih jawaban. Setelah itu bubarlah rapat ini, dan 3 hari kemudian Kemal ini ngajak teman-temannya untuk kumpul lagi untuk membicarakan hal tersebut. Intinya keluarga Kemal itu menyetujui, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang ini. Jadi mulailah mereka menggelar rapat lagi, dan Kemal mengutarakan hal tersebut. Jadi rumah keluarga Kemal ini letaknya ada di sebuah kabupaten. Kita sebut nama kabupatennya Kabupaten P, ada di Jawa Timur, dan letaknya itu persis di pinggiran hutan. Jadi Kemal cuma mengutarakan untuk urusan makan dan lain-lain, nggak ada masalah, nanti biar keluarga saya yang nanggung. Tapi yang jadi masalah sekarang transportasinya gimana? Saya ada mobil, Mbak, tapi mobil ini cukup hanya untuk 10 orang, selebihnya gimana ini? Nah, setelah dibicarakan lagi, akhirnya mereka sepakat, karena peserta rapat itu ada 22 orang. 10 orang bisa naik mobilnya Kemal, dan yang lain ini mereka berencana akan naik bis, dan 4 orang itu naik motor. Sedangkan jarak tempuhnya dari Surabaya menuju ke Kabupaten P itu sekitar 5-6 jam perjalanan. Nah, setelah mereka sepakat, akhirnya berangkatlah. Hari yang disepakati waktu itu hari Kamis di bulan Juni tahun 2010. Mereka berangkat dari Surabaya, 10 orang naik mobilnya Kemal. Dan waktu itu yang bawa mobil ini Kemal, sementara yang lain naik bis umum. Dan 4 orang lainnya naik sepeda motor. Berangkatlah mereka menuju ke Kabupaten P ini. Singkat cerita, sekitar jam 2:30 sore, mereka sampai di sebuah desa. Jadi desanya ini benar-benar ada di pinggiran. Waktu itu yang Ratri ingat, mereka memasuki sebuah pasar tradisional. Setelah pasar itu mereka melewati persawahan yang luas sekali, barulah masuk gapura desa.
Awalnya mereka mengira bahwa rumah keluarga Kemal ini ada di desa tersebut. Ternyata enggak. Dari desa itu masih harus masuk lagi sekitar 10 menit perjalanan barulah mereka sampai di lokasi. Dan lokasi rumah keluarga Kemal ini ada di sebuah perbukitan. Jadi benar-benar ada di atas dan rumahnya itu rumah tua, rumah joglo tua. Begitu mereka parkir motor, ternyata banyak sekali warga desa ini yang datang. Belakangan barulah Ratri dan teman-teman ini tahu bahwa sebenarnya keluarga Kemal ini adalah keluarga yang terpandang, terutama eyang buyutnya Kemal. Jadi rumah ini adalah rumah joglo besar sekali. Di depan rumah joglo itu ada seperangkat alat gamelan dan di situ ada tulisan Jawa besar. Di situ yang mereka memandang tulisan Jawa ini aneh karena mayoritas di antara mereka itu nggak bisa membaca aksara Jawa. Jadi waktu itu yang dipertanyakan oleh mereka, "Mal, itu tulisan Jawa itu apa?" Padahal waktu itu yang Ratri ingat, ada tulisan Jawa besar dan di bawah itu sudah ada keterangan, tapi keterangan ini juga bahasa Jawa. Sopo nandur bakal ngunduh. Ratri itu paham artinya, tapi mayoritas di antara mereka, meskipun mereka ini adalah orang Jawa, tinggal di Surabaya, mayoritas dari mereka ini nggak tahu artinya. Padahal tulisan ini jelas, sopo nandur bakal ngunduh. Jadi siapa yang menanam bakal mengunduh. Dari situ mereka mempertanyakan, itu artinya apa, Mal? Ternyata banyak dari mereka ini nggak paham. Disitulah Kemal menjelaskan, ya sopo nandur bakal ngunduh itu siapa yang menanam, ya mereka yang mengambil. Apapun yang ditanam kebaikan, ya mereka akan mengambil kebaikan. Yang ditanam keburukan, ya mereka akan mengambil keburukan itu. Jadi dari situ terlihat sekali bahwa Kemal ini adalah seorang yang sangat patuh dengan tradisi-tradisi Jawa. Belakangan juga mereka baru tahu bahwa Kemal ini adalah keturunan dari Kerajaan Mataram. Dan eyang buyutnya adalah orang yang terpandang di desa tersebut. Nah, ketika mereka memasuki rumah itu, yang pertama kali dilihat oleh Ratri bahwa teman-temannya itu memang agak kurang adab. Mereka kurang sopan santun dan kurang menghargai budaya-budaya Jawa. Mungkin karena mereka ini adalah anak-anak modern yang tinggal di kota. Dari situ Ratri ini juga agak menyesalkan kenapa kok teman-temannya seperti itu. Padahal Ratri ini ingat, pada saat Kemal ini membicarakan hal tersebut, Kemal itu sudah memberikan persyaratan-persyaratan bahwa di sana, ketika ada di rumah keluarganya, anak-anak ini harus menjaga sopan santun, menjaga adab, karena rumah itu adalah rumah peninggalan kakek buyutnya. Di mana rumah ini dibangun dari tahun 1930-an. Dan rumah ini turun-menurun, dan ada beberapa benda-benda atau barang-barang peninggalan eyang buyutnya yang sangat disakralkan, termasuk perangkat gamelan ini. Nah, di sebelah perangkat gamelan itu ada ruangan seperti ruangan gazebo. Tapi untuk memasuki gazebo itu harus menunduk, karena gapurannya kecil. Nah, Ratri ini penasaran itu tempat apa. Akhirnya Kemal menjelaskan bahwa ruangan itu biasanya disebut oleh eyang buyutnya sebagai mihrab. Mihrab ini menurut Kemal dulunya dipakai eyang buyutnya untuk berdiam diri, untuk berzikir, terutama pada saat malam hari. Dan ruangan ini benar-benar disakralkan. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke mihrab ini kecuali anak atau keturunan dari eyang buyutnya Kemal. Nah, disitulah salah satu syarat-syaratnya sudah dikatakan oleh Kemal sebelumnya. Jadi mereka yang datang ke sana sudah tahu bahwa mihrab ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Mulailah mereka masuk, rumah ini tidak memanjang ke belakang, tapi memanjang ke samping, dan banyak kamar-kamar di sana, dan ada aula besar. Aula inilah yang nantinya akan dipakai untuk mereka rapat. Jadi pertama kali mereka datang, mereka masih menikmati. Di belakang rumah itu ada banyak sekali pohon-pohon salak, dan di antaranya juga ada pohon-pohon bambu. Jadi belakang rumah Kemal itu hutan yang lebat, termasuk banyak sekali ilalang-ilalang di sana.
Jadi di antara rumah keluarga Kemal itu nggak ada rumah-rumah lagi kecuali di desa yang ada di bawah. Nah, pada waktu itu sekitar sore hari datanglah beberapa penduduk desa. Ternyata ketika mereka datang itu ada yang membawa ketela pohon, ada yang juga membawa hasil-hasil kebunnya. Mereka itu dengan senang hati mengetahui ketika Kemal ini datang, mereka membawa hasil kebunnya untuk diserahkan ke Kemal. Nah, mungkin karena kakek buyut Kemal itu adalah orang yang terpandang. Jadi ketika ada salah satu keluarganya datang, warga desa itu berbondong-bondong ke sana untuk membawa hasil kebunnya. Begitu warga desa ini datang, Kemal menyambut, dan kemudian teman-teman yang lain ini mulai memasak ketela pohon itu. Dimasak, direbus, kemudian disuguhkan. Hal itu terjadi sampai jam 9 malam. Malam itu karena hari Kamis malam Jumat, mereka belum melakukan aktivitas apapun. Karena rapat dimulai hari Jumat. Malam itu nggak ada kejadian yang aneh. Mereka tidur di kamarnya masing-masing. Tapi tiba-tiba di jam 2:30 pagi, Ratri ini kebangun karena dia pengen buang air kecil. Dia keluar kamar, dia ngelihat pintu utama. Jadi pintu yang menghadap ke tempat gamelan itu kebuka sedikit. Ratri ini sempat ngelihat ternyata Kemal itu duduk-duduk sendirian. Duduk dengan posisi seperti ini, memandang ke arah luar. Dan suasana waktu itu sepi sekali. Nah, Ratri ini bertanya-tanya, kok Kemal sudah bangun jam segini? Akhirnya setelah Ratri ini buang air kecil, dia keluar tanya ke Kemal, "Mal, kamu udah bangun apa belum tidur?" "Oh, Mbak, aku udah bangun, Mbak." "Loh, kok kamu bangun jam segini ngapain? Nggak bisa tidur atau gimana?" "Oh, enggak, Mbak. Aku memang sudah dipeseni sama orang tuaku. Kalau sampai di sini malam pertama aku disuruh bangun jam 2. Aku disuruh sholat tahajud." "Oh, gitu." Nah, waktu itu memang Ratri mengakui hal-hal semacam itu masih dipandang aneh oleh Ratri. Karena jam segitu waktu enak-enaknya tidur kok dia bangun malah sholat. Jadi waktu itu teman-teman yang lain ini sudah tidur. Akhirnya tanpa tanya lebih lanjut, Ratri pun pamit ke Kemal, "Ya sudah Mal, aku tidur dulu ya." "Oh iya Mbak, tidur aja Mbak." Nah, pagi harinya di sekitar jam 7 pagi ketika mereka ini semua bangun, ternyata sudah ada sarapan. Jadi ada salah satu warga yang ditugasi oleh keluarganya Kemal untuk supaya melayani teman-temannya Kemal selama ada di sana. Jadi pagi itu sarapan ini sudah disediakan, termasuk teh hangat dan juga kopi. Jadi mereka benar-benar dimanjakan karena mereka sadar bahwa kalau saja mereka ini nyewa villa, mereka akan mengeluarkan biaya yang banyak. Dan kali itu mereka nggak keluar biaya sama sekali, tapi malah dijamin semuanya. Jadi mereka senang waktu itu. Dan sekitar jam 11 siang, mereka mulai menggelar rapat. Tapi waktu itu Kemal sempat mengingatkan ke teman-temannya. Karena Kemal ini termasuk anggota yang baru. Jadi dia itu agak sungkan juga menegur kakak-kakaknya itu. Kemal ini cuma bilang, "Mas, Mbok ya nanti aja habis Jumatan. Habis ini kan sholat Jumat." "Oh iya, ya sudah deh. Nanti diundur dulu." Ternyata pada saat Jumatan, Ratri ini melihat yang ikut Jumatan bersama Kemal itu nggak banyak. Dari sekian banyak laki-laki yang ikut, hanya 2 orang yang ikut Kemal menuju ke masjid. Dari situ Ratri ini juga menyesalkan. Ini teman-teman di sini ini laki-laki semua, muslim semua, tapi kok nggak ada yang ikut Kemal Jumatan. Jadi waktu itu memang Ratri ini mengakui teman-temannya itu memang jauh dari agama. Pada waktu itu memang mereka mengakui hal itu. Dan sekitar jam 12:30 siang ketika Kemal ini balik, rapat ini pun digelar. Jadi mulailah mereka membahas program kerja sampai singkat cerita setelah mereka makan malam, rapat ini pun masih digelar. Dan sampai sekitar jam 11:30 malam ketika mereka semua asik-asik rapat, Kemal itu duduk sendirian. Dia nggak gabung di lingkaran, tapi dia duduk sendirian persis di samping pintu sambil menatap ke arah luar. Tiba-tiba di sekitar jam 11:30 malam itu, pas waktu mereka ini rapat, mereka semua ini mendengar gong itu bunyi sendiri. Bong. Disitulah mereka langsung kaget, ketakutan. Dan cewek-cewek ini masuk ke kamarnya sambil teriak-teriak.
Karena gong itu tiba-tiba bunyi sendiri. Di situ Kemal itu berdiri langsung mendekati perangkat gamelan itu, dan gong yang masih berbunyi, gong yang masih bergetar itu dipegang sama si Kemal, didiamkan. Setelah itu Kemal masuk, yang lain ini tanya, "Mal, kok gongnya bunyi sendiri, Mal?" "Udah nggak apa-apa Mas, lanjut aja Mas. Nanti 10 menit lagi kita berhenti ya Mas. Mungkin kita disuruh berhenti." "Ya sudah Mal, kita berhenti sekarang aja Mal, nggak usah dilanjutkan." "Oh ya sudah." Setelah rapat ini berakhir, beberapa cewek-cewek itu masuk ke kamarnya masing-masing. Nah ternyata si laki-laki ini, teman-teman Kemal yang laki-laki itu ada yang membawa minuman keras. Waktu itu Kemal nggak mengetahui hal tersebut. Padahal sebelum berangkat, Kemal itu sudah mewanti-wanti. Di sana nanti jangan ada yang minum minuman keras, jangan ada yang melakukan tindakan asusila. Jadi Kemal tahu ada beberapa teman-teman yang di sana itu berpacaran. Jadi salah satunya adalah Rudi dan juga Vika. Rudi dan Vika ini adalah seniornya Kemal, dan Kemal tahu bahwa mereka itu pacarannya luar biasa. Mereka bahkan tinggal di satu kos-kosan bareng. Jadi Kemal tahu hal itu, makanya pada saat itu Kemal sudah mewanti-wanti. Ternyata tanpa sepengetahuan Kemal, malam itu mereka minum minuman keras di belakang rumah, persis di samping kebun-kebun salak itu. Nah, Kemal tahu hal itu ketika jam 12:30 dini hari, anak-anak ini berisik. Jadi Kemal langsung mendatangi mereka. Kemal ini sempat menegur, "Mas, kan sudah tak bilang jangan minum Mas." "Iya Mal, sorry Mar." Mereka sendiri ini juga sungkan sama Kemal karena mereka sudah janji sebelumnya. Mereka nggak akan minum, mereka juga nggak akan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi ketika ditegur Kemal, mereka langsung malu. Minuman ini dibuang, mereka langsung masuk ke kamar masing-masing. Akhirnya mereka pun tidur. Nah, sekitar jam 2:30 dini hari, beberapa dari mereka itu mendengar ada yang memainkan gamelan. Karena mereka itu sudah takut, jadi nggak ada satupun yang keluar dari kamar. Termasuk Ratri. Ratri itu juga dengar ada yang memainkan gamelan. Jadi gamelan ini dimainkan secara penuh. Tapi suaranya itu memang nggak terlalu keras, samar-samar. Dan keesokan harinya, mereka itu saling berkonfirmasi satu sama lain. "Semalam ada yang dengar suara gamelan nggak sih?" Ternyata mereka semua itu dengar. Nah, ketika tahu mereka membicarakan perihal semalam tentang suara gamelan, Kemal itu mendatangi teman-temannya. Kemal bilang, "Sudah, yang gitu-gitu nggak usah terlalu dianggap, hal itu biasa. Gamelan ini gamelan tua, dan memang warga kampung yang di sini ini sering mendengar gamelannya bunyi sendiri. Jadi nggak perlu khawatir, penjaga-penjaga yang ada di sini baik, asalkan kita masih tetap dalam jalur. Jadi yang aku pesankan, tolong teman-teman ingat, kemarin aku ada yang lihat beberapa anak-anak ada yang minum, tolong jangan dilakuin lagi." Jadi Kemal secara bijak ngomong seperti itu, padahal Kemal ini adalah anggota muda. Dia terbilang yang paling muda di antara teman-teman yang lain. Nah, hari itu hari Sabtu, rapat ini kembali digelar. Sampai sekitar jam 1 siang, ada salah satu teman ini yang ngomong ke teman-teman yang lain, "Udah yuk kita break dulu, yuk kita jalan-jalan di seputar desa. Masa dari kemarin rapat terus." Akhirnya mereka pun setuju, jam 1 siang mereka jalan-jalan. Jadi sekitar 22 orang itu jalan menuju ke desa bawah. Begitu mereka sampai di desa itu, mereka ini kaget. Ternyata warga desa di sana itu benar-benar hormat pada si Kemal ini. Bahkan beberapa di antara warga desa itu sampai menundukkan kepalanya pada si Kemal. Dan mereka itu tahu bahwa warga desa itu manggil Kemal dengan sebutan Den. "Den, badetan pundi, mau kemana?" "Oh anu ini loh, teman-teman mau cari makanan ringan, mau jalan-jalan." "Walah Den, ini mampir di rumah saya aja, ayo makan di rumah saya." Jadi semua warga desa itu menyambut Kemal seperti itu. Sampai Ratri waktu itu merasa merinding.
Karena benar-benar sambutan warga desa kepada si Kemal ini benar-benar luar biasa. Dari situ Ratri ini semakin tahu bahwa Eyang Buyut Kemal ini bukan orang sembarangan. Pasti tokoh yang diutamakan di sini. Nah, karena setiap kali lewat rumah-rumah Kemal itu selalu menolak, sampai pada akhirnya rumah di pojokan itu menyeret Kemal. Jadi seolah-olah satu warga ini memaksa Kemal untuk masuk ke rumahnya, untuk mampir ke rumahnya. Begitu mereka semua masuk, 22 orang ini masuk, disuguhilah minuman. Ada yang disuguhi minuman teh, ada yang disuguhi minuman jahe, seadanya dikeluarkan. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu beberapa ciri khas orang desa. Ketika ada tamu dari luar, mereka akan menyambut luar biasa. Semua yang mereka punya akan dikeluarkan. Jadi waktu itu Ratri ini melihat mereka itu menyuguhkan berbagai macam makanan khas desa. Dan waktu itu diambil dari kebunnya sendiri. Jadi mereka merasa sambutannya ini luar biasa. Dan setelah mereka dijamu seperti itu, mereka kembali pulang ke rumahnya Kemal. Begitu sampai di sana, mereka ada yang tiduran, ada yang istirahat. Di jam 8 malam, rapat ini kembali digelar. Rapat ini kembali digelar sampai jam 11 malam. Setelah itu mereka masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat. Nah, disinilah mulai banyak sekali gangguan-gangguan yang pada saat itu mereka nggak bisa mengendalikan gangguan-gangguan tersebut. Setelah mereka masuk kamar, belum lama sekitar jam setengah 12 malam itu, mereka itu dengar ada yang teriak-teriak di luar. Nah, karena mereka itu sudah penasaran, mereka keluar, ternyata yang teriak-teriak ini adalah si Vika. Vika itu matanya merah, dia melotot ke kanan dan ke kiri sambil teriak-teriak. Nah, waktu itu mereka ini saling mencari, ini Ruth di mana? Nyari pacarnya Vika, Ruth di mana? Ruth ini loh, Ruth, Vika, Ruth, Vika, Ruth. Ternyata Ruth ini nggak juga keluar. Dan waktu itu mereka juga nyari Kemal. Kemal ini kemana? Karena mungkin Kemal tahu tentang hal-hal semacam ini. Di antara mereka itu nggak ada yang bisa untuk mengendalikan Vika. Vika itu kesurupan waktu itu. Dia teriak-teriak dan matanya itu memandang tajam ke depan. Jadi akhirnya beberapa orang cowok ini keluar dari rumah. Dia langsung turun ke desa. Mereka itu cari bantuan warga desa. Siapa tahu masih ada warga yang masih bangun. Dan ketika diketuk semua pintu, ada satu warga itu yang bangun. Bapak-bapak dia keluar. Dan beberapa anak-anak ini tanya, "Pak, ada teman saya yang kesurupan." "Loh, Mas Kemal ten pundi?" Si bapak-bapak ini tanya, "Mas Kemal kemana?" "Ya saya nggak tahu Pak, ini saya cari dari tadi nggak ketemu." "Oh ya sudah, saya ke sana Mas. Masnya berangkat dulu aja." Akhirnya anak-anak ini balik ke rumah dan mereka masih ngelihat Vika itu masih menjerit-jerit. Dia tuh teriak-teriak dan wajahnya itu pucat. Dari suaranya itu sudah nggak lagi suaranya Vika. Suaranya itu lebih berat, mirip seperti suara laki-laki. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma teriak-teriak seperti itu. Nggak lama kemudian bapak-bapak ini datang dengan 2 orang lagi. Jadi ada 3 orang warga desa ini yang datang. Langsunglah si bapak-bapak ini tanya lagi, "Loh, Den Kemalnya ten pundi? Den Kemalnya mana?" "Nggak tahu Pak, belum kelihatan. Coba dicari dulu Den Kemalnya." Sambil bapak-bapak ini memegangi Vika yang kesurupan itu. Nah, ketika mereka itu memegangi badannya Vika, mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Satu orang bapak-bapak itu megang kepalanya Vika sambil membaca sholawat-sholawat Nabi. Dibacakan terus-menerus, tapi Vika ini masih teriak-teriak sekencang itu. Ternyata nggak lama kemudian, Kemal itu datang dengan 2 orang teman-temannya. Ternyata Kemal malam itu jalan-jalan, nggak tahu jalan-jalan kemana. Ketika Kemal ini datang, Kemal juga kaget. "Loh, kenapa?" "Mal, itu loh si Vika kesurupan." Dipeganglah tangan Vika. Terus ditanya, "Vika, Vika." Vika ini masih teriak-teriak kencang. Dan waktu itu Kemal ini cuma megang tangannya Vika. Nggak tahu apa yang dibacakan Kemal waktu itu. Dia membisikkan sesuatu di telinga kanannya Vika. Setelah itu Vika ini agak lemes. Dia tenang. Barulah Kemal tanya, "Ini Rudi mana? Pacarnya Vika mana?" "Nggak tahu Mal. Ini kita juga nyari." "Ya sudah, bawa masuk ke kamar." Terus akhirnya Kemal ini mengucapkan terima kasih ke warga desa yang sudah datang. Kemal bilang ke bapak-bapak itu, "Pak, sudah Pak, jenengan pulang aja." Akhirnya 3 orang warga desa ini pun pulang.
Kemal masuk lagi. Akhirnya Kemal tanya ke teman-temannya ini, kira-kira Vika ini kenapa kok bisa kesurupan seperti ini? Nah, teman-teman yang lain ini jawab nggak tahu. Ditanyalah yang satu kamar dengan si Vika. Awalnya gimana bisa Vika itu tiba-tiba bangun dari tidurnya dan terus keluar dari kamar. Teman-teman yang ada satu kamar sama Vika ini juga nggak tahu menau. Mereka waktu itu tidur. Ditanya lagi oleh si Kemal, Vika ini habis ngelakuin apa? Kok sampai dia kesurupan? Nggak akan mungkin dia kesurupan tiba-tiba. Pasti Vika ini habis ngelakuin sesuatu. Nah, teman-temannya juga nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu, Mal. Yang jelas waktu itu Vika ini tidur. Terus tiba-tiba kami ini dengar Vika itu teriak-teriak. Jadi mereka nggak tahu menau hal itu. Tiba-tiba mereka taunya Vika kesurupan. Dan sampai jam 1 dini hari mereka masih mencari keberadaan Rudi. Rudi ini di mana? Sampai subuh hari, Rudi ini belum juga ditemukan. Akhirnya dari situ mereka ini sudah mulai panik. Ini Rudi kemana? Kalau keluar, nggak mungkin dia keluar sendirian. Nggak akan mungkin berani. Dan yang kedua, Rudi ini nggak tahu lokasi yang ada di sini. Jadi nggak mungkin Rudi keluar sendirian. Disitulah mereka sudah mulai panik. Jadi malam itu mereka nggak ada yang tidur. Sampai subuh hari, pas waktu subuh itu Kemal ngajak teman-teman yang lain untuk sholat ke masjid. Dan yang waktu itu diingat oleh Ratri, pada saat sholat Jumat, Kemal ini ditemani 2 orang teman-temannya. Tapi pada saat itu ketika subuh, semua yang laki-laki ini ikut menuju ke masjid. Mungkin waktu itu Ratri mengira teman-teman yang lain ini sudah mulai ketakutan. Jadi mereka berangkat ke masjid, setelah mereka melaksanakan sholat subuh, mereka pulang lagi. Ditunggu lagi, ketika 1 orang warga bawa sarapan, pada saat itu sekitar jam 6:30 pagi, si Rudi ini belum juga balik. Akhirnya waktu itu, Kemal coba ngomong ke warga desa tersebut, Pak, ini salah satu teman saya kok nggak kelihatan. Kami juga nggak tahu kemana. Loh, enggih Den. Nah, satu warga ini sudah mulai menunjukkan raut wajah yang panik. Coba Aden lihat, mungkin ada di kebun belakang, Den. Oh nggih Pak, nanti coba saya lihat. Terus akhirnya Kemal ini ditarik tangannya sama si warga tersebut. Terus warga ini ngajak Kemal untuk menjauh. Dia keluar rumah dan terlihat dari kejauhan. Waktu itu Ratri melihat Kemal ini berbincang dengan 1 orang warga tersebut. Dan Kemal itu wajahnya serius. Begitupun juga bapak-bapak ini. Setelah mereka ngobrol sekitar 5 menitan, Kemal balik lagi. Dan Kemal langsung tanya ke teman-temannya itu. Ini aku tanya ke teman-teman. Sebenarnya Vika sama Rudi itu sudah ngelakuin apa? Ternyata teman-temannya ini satu pun gak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Vika dan Rudi. Nah, pada saat mereka ini ngobrol dengan serius, tiba-tiba Vika itu keluar kamar. Dari gelagat Vika itu sudah aneh. Dia buka kamar itu pelan, ceklek. Awalnya Vika keluar kamar itu sambil ngintip lebih dulu. Dan setelah itu dia nutup kamar lagi. Waktu itu mereka ini ngelihat Vika ini gelagatnya kok aneh. Nah, gak lama kemudian pintu kamar ini dibuka lagi. Terus Vika itu keluar, jalan, duduk, ikut melingkar bersama teman-teman yang lain. Dan waktu itu Vika itu diam. Jadi ada salah satu teman cewek ini yang tanya, Vika, kamu makan dulu, Vik. Ini teman-teman sudah sarapan semua. Vika itu cuma diam. Gak lama kemudian, Vika itu kayak ngunyah sesuatu. Sambil pandangannya kosong. Disitulah teman-teman ini tanya, Vik, kamu makan apa? Vika ini cuma diem. Gak lama kemudian Vika itu ngerogoh kantongnya. Dia mengeluarkan sesuatu dan langsung makan sesuatu ini. Barulah mereka tahu bahwa yang dimakan Vika ini adalah bunga melati. Nah, disitulah mereka mulai tegang. Ngelihat Vika makan bunga melati dengan lahapnya dan dengan pandangan yang kosong. Dari situ Kemal langsung mendekati Vika. Vika ini dipegang tangannya. Kowe sopo? Kowe sopo? Kowe jok wani-wani neng gini. Nah, Vika ini tetap diam sambil mengerang. Sambil dia itu terus mengunyah bunga melati ini. Dia nggak jawab apapun. Kemal tanya lagi, kowe sopo? Kowe metu teko kene. Dia terus seperti itu. Nah, akhirnya ketika keadaan Vika yang terus-terusan seperti ini, Kemal sudah nggak bisa berbuat banyak.
dia suruh teman-temannya untuk ngajak Vika masuk ke kamar. Ketika Vika ada di dalam kamar, jadi Vika ini didorong kepalanya sampai dia terbaring di kasur. Di situ dia mulai berteriak-teriak. Wah. Pada saat itu juga Kemal ini meninggikan suaranya. Kowe sopo? Kowe sopo? Kowe cok macam-macam nih gini. Kowe sopo? Nah, sosok yang merasuk dalam diri Vika itu, dia ini teriak sekencang-kencangnya. Saking kerasnya teriakan Vika waktu itu, mereka yang ada di dalam kamar itu sampai menutup telinganya masing-masing. Nah, setelah Vika teriak-teriak seperti itu, Kemal ini langsung berlarian, dia ambil air. Air ini dibacakan sesuatu oleh Kemal dan langsung dicipratkan ke arah wajahnya si Vika. Vika ini masih teriak kencang dan bahkan teriaknya itu lebih kencang dari sebelumnya. Akhirnya Kemal bilang ke teman-teman yang ada dalam kamar, "Udah keluar semua. Pintu kamar dikunci, biarin Vika kayak gini." Nah, Vika itu masih teriak-teriak dari dalam kamar. Teman-temannya itu sudah mulai panik. Beberapa di antaranya sudah ada yang nangis, terutama si cewek-cewek ini. Mereka itu kasihan sama Vika. "Mal, terus ini gimana, Mal? Kita masa biarin Vika kayak gitu?" Sudah biarin. Vika kayak gini karena perbuatannya dia sendiri. Ini kita cari Rudy sekarang. Akhirnya mereka pun berpencar nyari Rudy. Karena mereka juga nggak tahu lokasi yang ada di sana. Jadi mereka nggak terlalu jauh nyari Rudy. Jadi nggak lama kemudian, mereka ini balik lagi ke rumah. Mereka bilang nggak menemukan Rudy. Dari situ Kemal ini sudah terlihat putus asa. Dia berdiam diri. Akhirnya Ratri ini coba mendekati Kemal. "Mal, gimana kalau kita minta bantuan warga desa, Mal? Ini kalau sampai terus-terusan Rudy nggak ketemu ini, terus gimana kita ngomong ke orang tuanya? Atau kita lapor polisi aja, Mal?" "Sudah nggak perlu, kita tunggu aja." Jadi Kemal ini masuk ke dalam ruangan yang seperti gazebo itu. Dia masuk ke sana. Nah, Ratri dan teman-teman itu ngelihat dari kejauhan. Karena ruangan di dalam itu gelap. Mereka itu bisa melihat samar-samar bahwa Kemal itu sholat di sana. Ketika selesai sholat, Kemal itu berdiam diri di situ. Sekitar 15 menit kemudian Kemal keluar. Dan wajah Kemal itu serius. Dia nggak ngomong apapun, langsung menuju ke belakang. Ke kebun-kebun salak yang ada di belakang. Begitu sampai di sana, Kemal itu duduk bersila. Dan langsung tangannya itu ditengadahkan ke atas sambil berdoa. Setelah itu, Kemal ini balik lagi ke teman-temannya. "Mal, kamu ngapain ke sana?" "Udahlah, aku nggak tahu. Yang penting aku ngelakukan apa isi hatiku." Jadi ternyata belakangan mereka ini tahu bahwa Kemal waktu itu dia mendapat bisikan-bisikan bahwa sebenarnya Rudy ada di kebun-kebun salak itu. Tapi Kemal sendiri nggak tahu maksudnya Rudy ada di sana itu ngapain. Karena kebun salak ini rapat, nggak mungkin bisa dilalui oleh manusia. Nah, setelah Kemal kembali itu, Kemal minta ke teman-teman yang lain untuk tetap berdoa. Sementara pada waktu itu sesekali mereka masih bisa mendengar jeritan-jeritan dari Vika yang ada di dalam kamar. Jadi Vika ini terus-terusan menjerit. Hal itu berlangsung sampai jam 2:30 sore. Dan pada saat itu beberapa warga desa ini sudah berdatangan. Mereka itu sudah mengetahui bahwa ada salah satu dari teman Kemal ini yang belum kembali. Nah, ketika warga desa ini datang, Kemal itu coba berdiskusi lagi. Barulah setelah berdiskusi dengan warga desa, Kemal itu ambil pukulan kentongan. Ada kentongan besar di sana. Kentongan ini dipukul atas saran dari warga desa. Kentongan dipukul, dang, 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 dang. Seolah menandakan tanda bahaya. Jadi waktu itu Ratri nggak ingat kentongannya dipukul seperti apa. Yang jelas kentongan ini dipukul dengan terus-menerus. Dong, 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 dong. Dan begitu keras sekali. Jadi waktu itu, ketika kentongan ini dipukul, tiba-tiba aura yang ada di sana itu berubah. Cuaca yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung. Nah, anak-anak yang ada di sana, termasuk Ratri ini, tiba-tiba merasa merinding. Nggak tahu tiba-tiba suasananya itu berubah. Ketika kentongan ini dipukul dengan keras oleh si Kemal itu, suasananya itu berubah. Suasananya berbeda. Dan nggak lama kemudian, langsunglah beberapa warga itu ada yang membawa kain kafan. Mereka itu langsung pergi menuju ke belakang rumah, diikuti oleh warga desa yang lain. Nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena waktu itu cewek-cewek nggak boleh ikut, jadi Ratri ini nggak bisa melihat kejadian waktu itu. Terlihat waktu itu Kemal dan juga warga desa menuju ke rumah bagian belakang, tepatnya di kebun-kebun salak itu.
Mereka melakukan ritual yang waktu itu nggak tahu ritual apa. Dan sampai sekitar menjelang maghrib, ketika adzan maghrib ini berkumandang, mereka masih ada di sana. Barulah sekitar jam 6:30 malam, mereka ini balik dengan bawa Rudy. Jadi Rudy itu dipopong. Dan keadaan Rudy waktu itu seperti orang linglung. Disitulah mereka semua histeris ngelihat kedatangan Rudy dengan kondisi yang seperti itu. Jadi bajunya ini lusuh, kotor semua. Dan di kaki Rudy itu terlihat banyak sekali luka-luka seperti tergores semak-semak. Ketika Rudy ini datang, Rudy didudukkan dan kondisi Rudy pada waktu itu masih diem. Barulah setelah Rudy ini minum air putih, Rudy ini baru bisa ngelihat ke arah teman-temannya. Kamu nggak apa-apa, Rudy ini masih diem. Akhirnya waktu itu warga desa ini melihat, sudah dan Kemal, ini sudah malam, kami pamit dulu. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Warga desa ini pun pulang. Setelah warga desa ini pulang, Rudy masih ada di sana. Dan langsung hal pertama kali yang ditanyakan Kemal ke Rudy. Kemal ini tanya, Mas sampean ini dari mana Mas? Rudy itu ngelihat ke arah Kemal, terus tiba-tiba Rudy ini nangis. Dia itu masih terlihat ketakutan. Sekitar 10 menit Rudy ini nangis. Dan pada saat Rudy ini tenang, barulah Rudy ini cerita. Nah, malam itu pas Rudy ini tidur, pintu kamarnya itu ada yang ngetuk. Begitu pintu kamar diketuk, dia melihat ada bapak-bapak. Beliau pakai belangkon, pakai baju sorjan, baju khas Jawa, dan pakai jarik. Bapak-bapak ini tiba-tiba ngomong ke Rudy, "Leh, melu aku leh, ayo kene, tangi leh." Rudy itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mengikuti perintah dari sosok bapak-bapak ini. Dia bangun dari tidurnya dan ikut. Nah, tangan Rudy ini digandeng. Rudy waktu itu seperti melayang. Jadi dia merasa nggak jalan. Dia kayak melayang, cepat banget. Nah, tiba-tiba dia berada di sebuah hutan dan nggak lama kemudian dia sampai di sebuah desa. Nah, di desa inilah Rudy itu ngelihat pandangan mata dari warga penduduk desa itu memandang sinis ke arah Rudy. Awalnya Rudy mengira ini warga desa ini adalah warga desa yang tinggal di desanya Kemal. Rudy nggak paham waktu itu, tapi kenapa kok pandangan mata warga desa ini kok sinis semua? Nah, hal aneh selanjutnya yang dilihat Rudy, warga desa yang ada di sini pakai baju itu nggak seperti warga desa yang ada di desanya Kemal. Mereka itu pakai busana yang hampir mirip semua. Mereka pakai baju putih lusuh. Ketika Rudy ini dipandang sinis oleh mereka, Rudy ini tanya, "Pak, saya ini kemana?" Nah, bapak-bapak yang awalnya memandang Rudy dengan wajah yang biasa, tiba-tiba waktu itu pandangannya sinis. "Wis kono, kowe mrono." Terlihat marah. Rudy ini didorong dan kemudian ada 3 orang lain yang narik Rudy. Rudy ini dimasukkan di sebuah lumbung padi. Lumbung padi ini besar, tapi lumbung padi ini tidak difungsikan untuk menyimpan padi. Ketika Rudy dimasukkan ke sana, di dalam lumbung padi itu ada banyak sekali ular, ada banyak sekali kalajengking dan kelabang. Seketika itu juga badan Rudy ini dililit ular, dan beberapa kalajengking itu juga menggigit kakinya Rudy. Di situ Rudy itu kesakitan, dia cuma bisa teriak-teriak, "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Terus-menerus Rudy ini seperti itu. Sampai pada akhirnya Rudy ini pingsan karena nggak bisa menahan rasa sakit. Tiba-tiba lama-kelamaan dia mendengar suara gedoran pintu. Dok 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 dok. Belakangan Kemal ini menjelaskan bahwa suara ketukan pintu itu adalah suara kentongan yang dipukul oleh Kemal pada saat itu. Jadi Rudy itu dengar sebenarnya ada ketukan pintu. Dan ketukan pintu itu terus-menerus. Dok, 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 dok. Jadi karena Rudy ini nggak bisa bangun, dia cuma bisa mendengar. Gak lama kemudian, ada yang buka pintu. Jadi lumbung padi ini dibuka dan ada sekitar 3 atau 4 orang bapak-bapak yang langsung bopong Rudy keluar. Disitulah Rudy sudah nggak ingat lagi. Dan terakhir kalinya Rudy ingat ketika Rudy ada di rumahnya Kemal. Begitu Rudy ini ngelihat ternyata dia sudah ada di rumahnya Kemal. Itulah hal terakhir yang diingat oleh Rudy. Ternyata pada saat itu, menurut keterangan warga desa,
Rudi ini sudah dibawa ke alam lain. Dan memang di belakang rumah Kemal itu adalah kampung Demit. Di sana itu ada perkampungan jin yang sudah lama sekali dan ada hubungannya dengan eyang buyutnya Kemal. Dari sinilah juga Kemal dan teman-teman ini tahu Rudi itu jujur. Dia sambil menangis sesenggukan. Malam itu ketika teman-teman ini menggelar rapat, Rudi dan Vika itu sengaja untuk keluar dari rapat. Waktu itu Vika ini bilang kalau perutnya sakit. Dia izin ke belakang dan waktu itu si Rudi ini berinisiatif untuk menemani Vika. Keluarlah mereka dari rapat, ternyata mereka nggak menuju ke kamar mandi, tapi mereka menuju ke belakang rumah. Dan yang dilakukan oleh Rudi dan Vika, mereka berzina di sana. Dari situlah selesai mereka berzina, mereka kembali ke ruang rapat. Setelah mereka rapat, sekitar jam 11 malam mereka kembali tidur. Dan disinilah tragedi ini bermula. Dan setelah mengetahui cerita ini, Kemal kembali masuk ke kamar melihat kondisi Vika. Ketika Kemal buka kamar, Vika itu masih dalam keadaan tidur. Setelah itu Kemal membacakan sesuatu lagi, mencipratkan air lagi ke wajahnya Vika. Setelah itu Vika dibangunkan oleh teman-temannya. Vik, bangun Vik, bangun Vik. Disitulah Vika langsung sadar. Dia tanya, loh aku di mana? Loh kamu masih di sini, masih di rumahnya Kemal. Loh ibu-ibu yang tadi mana? Ibu-ibu yang mana Vika? Loh ibu-ibu yang tadi mana? Semuanya langsung merinding. Dan pada saat bersamaan, Vika itu ngelihat ke arah luar. Loh itu ibu-ibunya masih di sini. Itu ibu-ibunya masih di sini. Ternyata Vika itu ngelihat ada sosok ibu-ibu dengan rambut yang berantakan. Nah, sosok ibu-ibu yang menyeramkan itu masih ada di ruang tamu. Dan Vika masih bisa ngelihat sosok ibu-ibu ini. Ketika Vika ngomong seperti itu, akhirnya Kemal bilang, sudah tutup lagi kamarnya. Kamar ini pun ditutup dan Kemal minta tolong ke teman-teman yang lain, tolong bacakan Al-Fatihah dan apapun yang kalian bisa bacakan. Ketika mereka semua membacakan Al-Fatihah dan membacakan ayat-ayat sebisanya, Vika itu tiba-tiba bereaksi lagi. Dia teriak-teriak lagi. Dan sekali lagi Kemal itu membacakan ayat-ayat lagi, ditiupkan lagi ke air tersebut dan dicipratkan lagi ke wajahnya Vika. Barulah pada saat itu Vika ini lemas. Gak lama kemudian Vika dibangunkan. Vika, ayo bangun Vik, bangun Vik. Disitulah Vika bangun dan Vika itu nangis. Dia nangis sesenggukan. Tiba-tiba Vika itu langsung jujur. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku minta maaf ya Mal. Minta maaf ya Mal. Dia minta maaf sambil nangis sesenggukan. Dan waktu itu Kemal bilang, sudahlah Vik. Yang sudah ya sudah. Sudahlah ayo keluar yuk gabung sama teman-teman. Nah disitulah akhirnya Vika dan Rudi ini menyatakan permintaan maaf. Terutama ke Kemal. Dia sudah melanggar peraturan yang ada di sana. Dan sebenarnya Kemal juga menyesalkan hal tersebut. Nah, tapi mau gimana lagi, hal ini sudah terjadi. Dan sampai hari itu sekitar jam 11 malam, akhirnya mereka pun kembali tidur. Pada saat mereka tidur, beberapa anak-anak laki-laki ini berusaha untuk nggak tidur. Mereka berusaha melean di sana. Mereka berusaha untuk tetap terjaga karena mereka masih trauma. Dan sampai adzan subuh berkumandang, barulah beberapa di antara mereka ada yang sholat menuju ke masjid. Beberapa di antara mereka ada yang mulai tidur. Nah, sekitar jam 9 pagi mereka sudah mulai berkemas-kemas untuk kembali pulang. Setelah semua selesai berkemas-kemas, mereka ini berpamitan kepada warga desa dan mereka pun kembali pulang menuju ke Surabaya. Nah, dalam perjalanan dari Kabupaten P menuju ke Surabaya inilah Kemal banyak sekali bercerita. Dan kebetulan Ratri waktu itu satu mobil dengan Kemal. Dari sinilah Ratri tahu bahwa eyang buyut Kemal itu bukan orang sembarangan. Jadi di sekitaran tahun 1900-an, eyang buyut Kemal itu babat alas di desa tersebut. Beliau adalah orang yang pertama kali membangun desa di desa ini. Sampai kemudian banyak sekali warga yang berdatangan dan membangun rumah di sana. Dan di sekitaran tahun 1920-an ada sebuah wabah yang menyerang warga desa. Tiba-tiba siangnya ada warga yang sakit, sorenya meninggal. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Nah karena waktu itu eyangnya Kemal ini adalah orang yang dituakan, sesepuh dan termasuk orang yang alim di sana. Mereka itu minta pendapat ke eyangnya Kemal. Waktu itu eyangnya Kemal bilang,
ke warga kampung. Warga desa ini tidak diperbolehkan tidur di sore hari. Mereka harus tidur di atas jam 12 malam. Dan eyangnya Kemal ini bilang kalau bisa, warga yang laki-laki ini jangan tidur sampai subuh hari. Dan selama mereka itu nggak tidur, mereka diwajibkan untuk membacakan zikir semalaman suntuk. Dan pagi harinya, sebelum warga desa ini sarapan, mereka harus merebus daun salam, dan daun salam ini harus diminum. Sebelum minum harus dibaca-bacakan, terutama Al-Fatihah dibacakan, kemudian ditiupkan di air rebusan tersebut, kemudian diminumkan. Setelah semua warga ini mengikuti saran dari eyangnya Kemal, perlahan wabah ini pun berangsur menghilang, dan sampai pada akhirnya desa tersebut terbebas dari wabah. Nah, pada suatu ketika, eyangnya Kemal ini tiba-tiba keluar dari desa tersebut menuju ke perbukitan dan membangun rumah. Karena ternyata selain wabah tersebut, warga itu sering diganggu oleh gangguan-gangguan jin. Ternyata sebelum jadi desa, tempat ini adalah perkampungan jin. Dan pada saat desa ini sudah mulai padat, para penghuni atau para jin yang tinggal di sana itu sudah mulai terganggu. Dari sinilah mereka mengganggu manusia-manusia atau penduduk yang tinggal di sana. Dan ketika mengetahui hal tersebut, eyangnya Kemal waktu itu coba bernegosiasi. Tetua-tetua jin yang ada di sana ini diajak berkomunikasi dengan eyangnya Kemal dan mereka bersepakat mereka akan pindah di suatu tempat. Mereka akan pindah di sebuah hutan yang ada di atas dan tepatnya ada di perkebunan salak itu. Tapi ada satu syarat yang diminta oleh tetua jin tersebut, bahwa mereka meminta supaya eyangnya Kemal juga membangun rumah yang nggak jauh dari sana. Karena mereka merasa bahwa eyangnya Kemal ini adalah orang baik. Nah, disinilah awal mula eyangnya Kemal membangun rumah di atas bukit. Awalnya, rumah eyangnya Kemal itu ada di desa tersebut yang ada di bawah. Tapi dengan kejadian-kejadian ini, eyangnya Kemal pun membangun rumah di atas bukit dan sampai hari ini, rumah itu ada di sana. Setelah mendapat cerita dari Kemal, Ratri dan teman-teman itu merasa takjub. Ternyata eyangnya Kemal ini bukan orang sembarangan, seorang tokoh yang dituakan di sana. Dan ternyata ada sejarahnya sendiri kenapa rumah itu dibangun di atas bukit. Ternyata perkebunan salak yang ada di belakang rumah Kemal itu adalah perkampungan jin. Dan Kemal percaya bahwa Rudi sudah dibawa di perkampungan jin itu. Nah, sesampainya di Surabaya, mereka aktif kembali ke kampus dan ternyata Kemal itu nggak menampakkan diri. 2 minggu kemudian Kemal datang mengundurkan diri dari UKM tersebut. Dan sampai hari ini, Ratri ini masih menjalin komunikasi dengan Kemal. Kemal saat ini sudah berumah tangga dan tinggal di Kabupaten P tersebut menempati rumah eyangnya itu. Dan pada saat Ratri ini mau menceritakan cerita ini, dia sempat izin ke Kemal. Dan pada waktu itu Kemal mengizinkan cerita ini untuk diceritakan oleh Ratri. Tapi ada beberapa permintaan dari Kemal. Yang pertama, Ratri ini tidak boleh menyebutkan nama kabupatennya, dan yang kedua namanya itu minta disamarkan. Jadi Kemal di sini adalah nama samaran, dan dari situlah cerita ini bisa dibagikan Ratri kepada Kembara Sunyi. Dan semoga teman-teman sekalian yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah yang dibagikan oleh Ratri tersebut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.